Aku malu punya mantan seperti kamu, cuma pegawai kontrak. Begitulah Tia menghina Budi di depan banyak orang. Namun yang tidak ia ketahui, pria sederhana yang setiap hari ia rendahkan itu ternyata adalah pemilik dan CEO perusahaan tempat mereka bekerja. Saat identitas aslinya terungkap, seluruh kantor dibuat shock, dan penyesalan pun datang terlambat. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan terus menghadirkan kisah-kisah menarik untuk kalian. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu diberi kebahagiaan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi itu, langit Jakarta masih tampak pucat ketika sebuah mobil hitam berhenti beberapa meter dari gedung tinggi milik PT Bintang Nusantara Group. Gedung itu berdiri megah di antara bangunan-bangunan perkantoran lainnya, dengan kaca besar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Di bagian depan, terpampang nama perusahaan dengan huruf besar dan elegan, seolah menunjukkan betapa kuat dan besarnya perusahaan tersebut. Namun, dari dalam mobil itu, tidak turun seorang pria dengan jas mahal, sepatu mengilap, atau pengawal pribadi. Yang turun justru seorang pria muda dengan kemeja polos yang sedikit kusut, celana bahan sederhana, dan tas selempang hitam yang tampak biasa saja. Pria itu adalah Budi. Tidak banyak orang tahu bahwa Budi adalah pemilik sekaligus CEO utama PT Bintang Nusantara Group. Di usianya yang masih muda, ia telah membangun perusahaan itu dari nol, melewati berbagai kegagalan, kehilangan, dan pengkhianatan. Kini, perusahaannya memiliki banyak cabang di berbagai kota besar, bahkan mulai merambah pasar internasional. Tetapi Budi bukanlah tipe pemimpin yang suka memamerkan kekuasaan. Ia tidak suka dikenal hanya karena kekayaannya. Ia tidak suka orang-orang bersikap baik kepadanya hanya karena jabatan yang ia miliki. Baginya, karakter asli seseorang hanya bisa terlihat ketika mereka berhadapan dengan orang yang dianggap tidak penting. Karena itulah, pagi itu, Budi datang bukan sebagai CEO. Ia datang sebagai pegawai kontrak baru. Ia ingin melihat sendiri kondisi salah satu cabang perusahaannya yang belakangan ini mengalami penurunan kinerja. Laporan dari kantor pusat terlihat rapi, tetapi angka di lapangan tidak sesuai harapan. Beberapa karyawan terbaik mengundurkan diri, pelayanan menurun, dan banyak keluhan masuk dari pelanggan. Budi curiga, ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap gedung itu sejenak, lalu menarik napas panjang. Setelah memastikan penampilannya cukup sederhana, ia berjalan menuju pintu masuk utama. Di depan lobi, seorang satpam menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Mau kemana, Mas?" tanya satpam itu dengan nada datar. "Saya pegawai baru. Hari ini mulai kerja," jawab Budi sopan. Satpam itu tidak langsung percaya. Matanya kembali memperhatikan pakaian Budi yang sederhana. "Pegawai baru bagian apa?" "Bagian operasional administrasi." Satpam itu mengambil buku tamu, lalu menyodorkannya dengan malas. "Tulis nama dulu. Jangan langsung masuk. Di sini bukan tempat orang sembarangan." Budi tersenyum tipis. Ia tidak tersinggung. Justru dari perlakuan kecil seperti itu, ia mulai melihat bagaimana budaya kerja di tempat tersebut. "Baik, Pak." Budi menulis namanya dengan tenang. Setelah itu, ia diberikan kartu tamu dan diarahkan menuju meja resepsionis. Lobi perusahaan itu tampak mewah. Lantai marmer mengilap, sofa hitam tertata rapi, dan lampu gantung besar menggantung di tengah ruangan. Beberapa karyawan berjalan cepat dengan pakaian rapi. Namun, hampir tidak ada yang menoleh ramah ke arah Budi. Bagi mereka, Budi hanyalah orang baru dengan penampilan biasa. Saat Budi mendekati meja resepsionis, seorang wanita muda mengangkat wajahnya sebentar. Ia terlihat sibuk dengan ponselnya. "Nama?" tanyanya tanpa senyum. "Budi." "Pegawai baru?" "Iya." Wanita itu mengetik sesuatu di komputer, lalu mengerutkan kening. "Oh, pegawai kontrak." Nada suaranya berubah. Lebih rendah. Lebih meremehkan. "Tunggu di sana. Nanti ada orang HRD yang panggil." Budi mengangguk, lalu duduk di kursi tunggu. Ia memperhatikan sekitar dengan tenang. Matanya menangkap banyak hal yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Ada karyawan junior yang membawa banyak berkas, tetapi tidak ada yang membantunya.
Ada office boy yang dimarahi hanya karena menaruh gelas sedikit bergeser dari tempat biasanya. Ada seorang staf yang tampak cemas karena dimarahi atasannya di depan umum. Budi diam, tetapi pikirannya bekerja. Tidak lama kemudian, seorang pria dari HRD datang menghampirinya. "Budi?" tanya pria itu. "Iya, Pak. Saya Rian dari HRD. Ikut saya." Budi berdiri dan mengikuti Rian masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Rian tidak banyak bicara. Ia hanya menjelaskan secara singkat bahwa Budi akan ditempatkan sementara di bagian administrasi operasional, membantu pekerjaan input data, pengarsipan, dan beberapa tugas lapangan ringan. Budi mengangguk seolah benar-benar pegawai baru yang belum tahu apa-apa. Ketika pintu lift terbuka di lantai 5, suasana kantor langsung terasa berbeda. Banyak meja kerja tersusun dalam barisan. Suara keyboard, telepon, dan percakapan terdengar saling bercampur. Beberapa karyawan tampak sibuk, tetapi sebagian lainnya terlihat santai sambil berbicara dan tertawa. Rian membawa Budi ke sebuah ruangan terbuka. "Teman-teman, ini Budi. Mulai hari ini dia bantu di bagian administrasi operasional. Tolong diarahkan kalau dia belum paham." Beberapa karyawan hanya melirik sebentar. Tidak ada sambutan hangat. Tidak ada senyum tulus. Sampai tiba-tiba, dari salah satu meja di sudut ruangan, seorang wanita berdiri perlahan. Wajah Budi sedikit berubah. Wanita itu adalah Tia, mantan kekasihnya. Tia mengenakan pakaian kerja modis, dengan riasan wajah yang rapi dan rambut tertata indah. Penampilannya menunjukkan bahwa ia sangat memperhatikan citra dirinya. Ia terlihat percaya diri, bahkan sedikit angkuh. Mata Tia membesar ketika melihat Budi. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung sebentar. Setelah itu, senyum sinis muncul di wajahnya. "Budi," ucap Tia pelan, tetapi cukup jelas terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Budi menatapnya dengan tenang. "Halo, Tia." Beberapa karyawan langsung menoleh. Mereka merasa ada sesuatu di antara keduanya. "Kalian saling kenal?" tanya Rian. Tia tertawa kecil. "Kenal. Dulu pernah kenal dekat." Nada suaranya terdengar sengaja dibuat merendahkan. Budi tidak membantah. Ia hanya diam. Tia melangkah mendekat. Matanya menelusuri penampilan Budi dari atas sampai bawah. Kemeja sederhana, sepatu biasa, tas selempang lama. Semua itu membuat senyum sinisnya semakin jelas. "Aku kira setelah bertahun-tahun, hidupmu sudah berubah, Bud," kata Tia. "Ternyata masih begini saja." Ruangan mendadak sedikit hening. Beberapa karyawan mulai saling pandang. Ada yang menahan tawa. Ada yang pura-pura sibuk, tetapi telinganya jelas mendengarkan. Budi tetap tenang. "Setiap orang punya jalannya masing-masing, Tia." Tia mengangkat alis. "Jalan? Kalau jalanmu cuma jadi pegawai kontrak di sini, berarti jalannya tidak jauh-jauh juga." Beberapa orang tertawa kecil. Rian tampak tidak nyaman, tetapi ia tidak menegur Tia. Mungkin karena Tia sudah cukup lama bekerja di sana, atau mungkin karena ia dekat dengan orang-orang penting di cabang itu. Budi hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Saya datang untuk bekerja." Tia menyilangkan tangan di depan dada. "Baguslah kalau masih punya niat kerja. Tapi ingat, di sini standar tinggi. Jangan sampai mempermalukan orang yang pernah kenal kamu." Kalimat itu menusuk, tetapi Budi tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Ia sudah terbiasa diremehkan sejak dulu. Bahkan, saat ia mulai membangun usahanya dari kecil, banyak orang yang menertawakannya. Termasuk Tia. Dulu, Tia pernah menjadi wanita yang paling dekat dengannya. Mereka pernah memiliki mimpi bersama. Namun ketika Budi sedang jatuh, ketika usahanya gagal dan hidupnya berantakan, Tia memilih pergi. Bukan hanya pergi, Tia juga meninggalkan luka. Ia pernah mengatakan bahwa Budi tidak punya masa depan. Ia pernah berkata bahwa cinta tidak cukup untuk hidup, dan ia tidak mau menghabiskan waktu bersama pria yang tidak jelas arah hidupnya. Budi tidak pernah membenci Tia. Tetapi ia tidak pernah melupakan ucapan itu. Kini, bertahun-tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Bedanya, Tia masih melihat Budi seperti pria gagal di masa lalu, sementara Budi telah menjadi seseorang yang jauh melampaui bayangannya. Namun Budi memilih diam.
Ia ingin melihat sejauh mana manusia bisa berubah, atau justru tetap sama. Rian kemudian menunjukkan meja kerja kecil di dekat lemari arsip. Budi, sementara kamu duduk di sini. Nanti tugas awalmu bantu cek dokumen laporan operasional bulan lalu. Baik, Pak. Budi duduk di meja itu. Meja tersebut kecil, agak berdebu, dan posisinya jauh dari area utama. Seolah memang disediakan untuk pegawai yang dianggap tidak penting. Tak lama setelah Rian pergi, seorang pria bertubuh tegap menghampiri Budi. Namanya Doni, supervisor operasional. Dari cara berjalan dan nada bicaranya, Doni tampak seperti orang yang senang menunjukkan kekuasaan. Kamu pegawai baru? Tanya Doni. Iya, Pak. Di sini jangan banyak gaya. Kerja yang benar. Kalau disuruh, langsung kerjakan. Jangan banyak tanya. Baik, Pak. Doni meletakkan tumpukan map tebal di meja Budi. Susun ini berdasarkan tanggal. Setelah itu antar ke ruangan saya. Jangan sampai salah. Budi melihat map itu. Jumlahnya cukup banyak, tetapi ia tetap mengangguk. Baik. Doni menatapnya tajam. Dan satu lagi, jangan merasa dekat dengan Tia hanya karena kalian pernah kenal. Dia sekarang bukan levelmu. Ucapan itu membuat beberapa karyawan di dekat sana tertawa pelan. Budi menatap Doni sebentar, lalu menjawab tenang. Saya mengerti. Doni tersenyum puas, lalu pergi. Tia yang menyaksikan dari mejanya tampak menikmati situasi itu. Ia seperti merasa menang melihat Budi diperlakukan rendah. Sepanjang pagi, Budi bekerja dengan tenang. Ia menyusun dokumen, membaca laporan, dan sesekali mencatat hal-hal penting di buku kecilnya. Dari dokumen yang ia pegang, ia mulai menemukan beberapa kejanggalan. Ada angka pengeluaran yang tidak wajar. Ada laporan stok yang tidak sesuai. Ada tanda tangan persetujuan yang terlihat dipaksakan. Namun Budi tidak langsung bereaksi. Ia tahu, untuk mengungkap masalah besar, ia harus bersabar. Menjelang siang, seorang karyawan wanita bernama Sari mendekati mejanya. Berbeda dengan yang lain, wajah Sari terlihat ramah dan sederhana. Mas Budi, sudah makan siang? Tanyanya. Belum. Kalau mau, kantin ada di lantai bawah. Tapi hati-hati, biasanya kalau anak baru duduk di meja yang salah, suka disindir. Budi tersenyum. Terima kasih sudah memberitahu. Sari tersenyum kecil. Sama-sama. Jangan terlalu dimasukkan hati kalau ada yang kasar. Di sini memang begitu. Memang sudah lama seperti ini? Sari terdiam sebentar. Ia tampak ragu untuk menjawab. Sudah lama. Tapi ya, kami yang staf biasa tidak bisa apa-apa. Budi mengangguk pelan. Dari jawaban Sari, ia menangkap sesuatu. Ada ketakutan yang hidup di antara karyawan kecil. Ada budaya diam yang membuat perlakuan buruk terus terjadi. Saat jam makan siang tiba, Budi turun ke kantin. Kantin perusahaan cukup besar, tetapi suasananya terbagi jelas. Ada meja-meja yang ditempati para staf biasa, dan ada meja khusus yang biasa digunakan oleh supervisor, manajer, serta karyawan yang merasa lebih tinggi. Budi mengambil makan sederhana, lalu mencari tempat duduk kosong. Ia melihat satu kursi kosong di sebuah meja dekat jendela. Namun baru saja ia hendak duduk, suara Tia terdengar dari belakang. Jangan duduk di situ. Budi menoleh. Tia datang bersama beberapa temannya. Di sampingnya ada Doni, yang tampak sangat percaya diri. Kenapa? Tanya Budi. Tia tersenyum sinis. Meja itu biasa dipakai staf senior. Kamu anak baru, pegawai kontrak pula. Duduk di sana saja. Tia menunjuk meja kecil di dekat sudut kantin, tidak jauh dari tempat piring kotor dikumpulkan. Beberapa orang tertawa. Budi menatap meja yang ditunjuk, lalu mengangguk. Baik. Ia berjalan ke meja itu tanpa membantah. Sari yang melihat kejadian itu dari kejauhan tanpa iba, tetapi ia juga tidak berani membela. Budi duduk sendiri. Ia mulai makan dengan tenang. Namun Tia belum puas. Ia sengaja berjalan mendekat bersama Doni. Kamu tahu, Bud, kata Tia sambil berdiri di samping meja Budi, kadang aku heran. Dulu kamu banyak mimpi.
Katanya mau jadi orang sukses. Katanya mau punya perusahaan sendiri. Tapi lihat sekarang, kamu malah kerja sebagai pegawai kecil. Doni tertawa. Serius? Dia pernah mimpi punya perusahaan? Tia ikut tertawa. Iya. Dulu dia sering bicara besar. Katanya mau membangun usaha, mau membahagiakan orang tua, mau membuktikan diri. Tapi akhirnya ya begini. Budi meletakkan sendoknya perlahan. Ia menatap Tia, tetapi tatapannya tetap tenang. Tidak semua hal yang terlihat sederhana berarti gagal, Tia. Tia tertawa mengejek. Kalimat orang gagal memang selalu terdengar bijak. Beberapa karyawan yang mendengar ikut tertawa. Doni menepuk bahu Budi dengan kasar. Sudahlah, Bud. Terima saja nasibmu. Tidak semua orang dilahirkan untuk sukses. Budi menatap tangan Doni yang masih berada di bahunya, lalu tersenyum kecil. Sukses bukan hanya soal jabatan, Pak. Kadang, cara seseorang memperlakukan orang lain juga menunjukkan seberapa tinggi nilainya. Wajah Doni berubah sedikit. Ia merasa tersindir. Apa maksudmu? Tidak ada. Saya hanya bicara umum. Tia mendengus. Jangan sok bijak. Orang seperti kamu itu paling mudah bicara tentang nilai hidup, karena memang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kalimat itu membuat suasana kantin semakin hening. Bahkan beberapa orang yang tadinya tertawa mulai merasa ucapan Tia terlalu jauh. Namun Budi tetap tidak marah. Ia hanya berkata pelan. Mungkin benar, aku tidak terlihat punya apa-apa. Tia tersenyum puas. Nah, akhirnya sadar juga. Budi menatapnya dalam. Tapi suatu hari, kamu akan tahu bahwa tidak semua hal harus ditunjukkan untuk dianggap ada. Tia terdiam sejenak, tetapi kemudian tertawa lagi. Kamu masih sama. Selalu merasa hidup ini seperti cerita motivasi. Setelah mengatakan itu, Tia pergi bersama Doni dan teman-temannya. Budi kembali melanjutkan makan siangnya. Di meja lain, Sari memperhatikannya dengan tatapan iba. Setelah beberapa menit, ia memberanikan diri duduk di depan Budi. Mas Budi tidak apa-apa? Budi tersenyum. Tidak apa-apa. Maaf, saya tidak bisa bantu tadi. Tidak perlu minta maaf. Tidak semua orang punya keberanian untuk bicara di tempat yang membuat mereka takut. Sari terdiam. Ucapan Budi terdengar sederhana, tetapi terasa dalam. Mas Budi aneh, kata Sari pelan. Aneh bagaimana? Biasanya orang yang dihina seperti tadi pasti marah, atau minimal tersinggung. Tapi Mas Budi tenang sekali. Budi tersenyum tipis. Kadang, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam hanya cara untuk melihat siapa yang benar-benar menunjukkan dirinya. Sari tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia merasa Budi bukan orang biasa. Ada ketenangan dalam cara bicaranya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Setelah makan siang selesai, Budi kembali ke ruang kerja. Ia menyelesaikan tugas yang diberikan Doni lebih cepat dari perkiraan. Map-map yang berantakan sudah tersusun rapi berdasarkan tanggal, nomor dokumen, dan jenis laporan. Saat Budi mengantarkannya ke ruangan Doni, Doni tampak terkejut. Sudah selesai? Sudah, Pak. Doni membuka beberapa map, lalu memeriksa susunannya. Semuanya rapi. Bahkan lebih rapi dari pekerjaan staf lama. Namun bukannya memuji, Doni justru mencari kesalahan. Lumayan. Tapi jangan merasa hebat. Ini cuma pekerjaan mudah. Saya mengerti. Doni bersandar di kursinya. Sore nanti kamu bantu gudang. Ada barang masuk. Angkat-angkat sedikit. Budi tahu pekerjaan itu bukan tugas administrasi. Tetapi ia tetap mengangguk. Baik, Pak. Doni tersenyum sinis. Bagus. Anak baru memang harus tahu diri. Ketika Budi keluar dari ruangan, ia melihat Tia berdiri tidak jauh dari pintu. Sepertinya ia sengaja menunggu. Doni memang tegas, kata Tia. Kalau kamu tidak kuat, sebaiknya mundur saja. Budi menatapnya. Aku belum berpikir untuk mundur. Tia mendekat sedikit. Untuk apa bertahan? Mau membuktikan sesuatu kepadaku? Budi menggeleng pelan.
Tidak. Aku sudah tidak perlu membuktikan apapun kepadamu. Wajah Tia sedikit berubah. Untuk sesaat, egonya terusik. Jangan sombong. Kamu pikir kamu siapa? Budi tersenyum tipis. Itu pertanyaan yang bagus. Tia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tidak ada. Budi berjalan meninggalkan Tia. Tia menatap punggungnya dengan kesal. Ada sesuatu dari sikap Budi yang membuatnya tidak nyaman. Seharusnya Budi malu. Seharusnya Budi merasa kecil. Seharusnya Budi merasa hancur melihat dirinya kini bekerja di perusahaan besar sementara Tia tampil lebih sukses. Namun Budi tidak menunjukkan itu. Ia terlalu tenang. Dan ketenangan itu membuat Tia merasa kalah, meskipun ia tidak mau mengakuinya. Sore harinya, Budi benar-benar dikirim ke gudang. Ia membantu memindahkan beberapa kotak dokumen dan perlengkapan kantor. Pekerjaan itu melelahkan, tetapi Budi melakukannya tanpa banyak bicara. Di gudang, ia bertemu seorang office boy bernama Pak Joko. Usianya sekitar 50 tahun, wajahnya sederhana, dan tubuhnya tampak lelah. Mas pegawai baru? Tanya Pak Joko. Iya, Pak. Wah, baru masuk sudah disuruh ke gudang? Budi tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa bantu. Pak Joko menggeleng pelan. Di sini memang begitu. Yang lemah makin ditekan, yang kuat makin semena-mena. Budi menoleh. Bapak sudah lama kerja di sini? Sudah hampir 10 tahun. Berarti Bapak tahu banyak tentang kantor ini. Pak Joko tertawa kecil. Orang kecil biasanya tahu banyak, Mas. Cuma tidak pernah didengar. Kalimat itu membuat Budi terdiam sesaat. Orang kecil biasanya tahu banyak, cuma tidak pernah didengar. Ucapan itu menempel di pikirannya. Kalau diberi kesempatan bicara, apa yang ingin Bapak sampaikan? Tanya Budi. Pak Joko menatapnya, lalu tersenyum pahit. Banyak. Tapi percuma. Orang seperti kami cuma dianggap pelengkap. Kalau kerja benar, tidak dilihat. Kalau salah sedikit, langsung dimaki. Budi mengangguk pelan. Semoga suatu hari ada yang mendengar, Pak. Pak Joko tertawa kecil. Semoga saja. Tapi susah, Mas. Orang atas biasanya cuma percaya laporan yang bagus-bagus. Budi tidak menjawab. Ia hanya membantu mengangkat kotak terakhir. Saat jam pulang tiba, sebagian besar karyawan segera bersiap meninggalkan kantor. Namun Budi masih duduk di mejanya, mencatat semua yang ia lihat hari itu. Ia menulis tentang sikap satpam, resepsionis, Doni, Tia, Sari, Pak Joko, dan beberapa kejanggalan dalam dokumen. Catatannya rapi. Bukan catatan pegawai baru. Melainkan catatan seorang CEO yang sedang menyelidiki perusahaannya sendiri. Ketika ruangan mulai sepi, Tia kembali menghampirinya. Kamu belum pulang? Tanyanya. Sebentar lagi. Tia melirik buku catatan Budi. Rajin sekali. Tapi jangan berharap dengan rajin seperti itu kamu bisa naik cepat. Di dunia kerja, yang penting bukan cuma kerja keras. Tapi koneksi, penampilan, dan posisi. Budi menutup bukunya perlahan. Menurutmu begitu? Tentu saja. Kamu terlalu polos dari dulu. Budi menatap Tia. Dulu kamu pergi karena berpikir aku tidak punya masa depan. Tia terdiam sebentar, lalu tersenyum dingin. Dan aku tidak menyesal. Lihat saja keadaanmu sekarang. Budi mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu merasa pilihanmu benar? Sangat benar. Bagus. Tia mengerutkan kening. Bagus? Iya. Setidaknya kamu jujur dengan dirimu sendiri. Tia tertawa sinis. Kamu masih saja bicara seperti orang bijak. Padahal kenyataannya, kamu kalah. Budi berdiri perlahan. Ia merapikan tas selempangnya. Kalah atau menang kadang tidak terlihat di awal cerita, Tia. Tia menatapnya tajam. Jangan berharap hidupmu tiba-tiba berubah seperti drama. Kenyataan tidak seindah itu. Budi berjalan melewatinya, lalu berhenti sebentar. Benar.
Kenyataan kadang jauh lebih mengejutkan daripada drama. Setelah mengatakan itu, Budi pergi. Tia berdiri diam. Entah kenapa, kalimat terakhir Budi membuat hatinya sedikit tidak tenang. Di luar gedung, udara malam mulai terasa dingin. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan cahaya di aspal yang sedikit basah. Budi berjalan menuju tempat parkir motor karyawan. Ia sengaja tidak membawa mobil mewahnya sampai ke depan gedung agar penyamarannya tidak terbongkar. Sebelum pulang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Direktur Operasional Pusat. Pak Budi, apakah inspeksi hari pertama berjalan lancar? Budi membaca pesan itu, lalu mengetik balasan singkat. Lebih buruk dari dugaan. Lanjutkan rencana. Jangan beritahu siapapun. Setelah mengirim pesan itu, Budi memasukkan ponselnya ke saku. Ia menatap gedung perusahaan yang menjulang tinggi di hadapannya. Gedung itu memang tampak megah dari luar. Namun di dalamnya, ada kesombongan, ketidakadilan, dan kebusukan yang perlahan merusak budaya kerja. Budi menarik napas panjang. Hari pertama sudah cukup membuktikan banyak hal. Ia telah melihat bagaimana orang-orang memperlakukan seseorang yang dianggap rendah. Ia telah mendengar hinaan dari wanita yang dulu pernah ia cintai. Ia telah menyaksikan bagaimana karyawan kecil hidup dalam tekanan. Namun Budi belum akan membuka identitasnya. Belum waktunya. Ia ingin melihat lebih jauh. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar jujur, siapa yang hanya berpura-pura baik, dan siapa yang menggunakan jabatan untuk merendahkan orang lain. Malam itu, Budi pulang dengan hati yang tenang, tetapi pikirannya penuh rencana. Sementara di dalam gedung, Tia masih merasa dirinya menang. Ia merasa telah mempermalukan pria dari masa lalunya. Ia merasa hidup telah membuktikan bahwa keputusannya meninggalkan Budi adalah keputusan yang benar. Tia tidak tahu bahwa pria yang ia hina hari itu bukanlah pegawai kontrak biasa. Tia tidak tahu bahwa meja kecil yang ditempati Budi hanyalah bagian dari penyamaran. Tia tidak tahu bahwa setiap kata kasar yang ia ucapkan sedang menjadi bukti tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dan yang paling ia tidak tahu, pria sederhana yang ia pandang rendah itu adalah pemilik seluruh gedung tempat ia bekerja. Hari itu, Budi memang diam. Tetapi diamnya Budi bukan tanda kelemahan. Diamnya Budi adalah awal dari terbongkarnya kebenaran. Malam itu, setelah meninggalkan gedung kantor cabang PT Bintan Nusantara Group, Budi tidak langsung pulang ke rumah mewahnya yang berada di kawasan elit Jakarta. Ia justru menuju sebuah apartemen sederhana yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal sementara setiap kali melakukan inspeksi rahasia. Baginya, menjaga penyamaran adalah bagian penting dari misinya. Jika identitasnya terbongkar terlalu cepat, semua orang akan berubah. Mereka akan mulai bersikap manis, berpura-pura baik, dan menutupi kesalahan mereka. Padahal yang ingin dilihat Budi adalah wajah asli manusia ketika mereka merasa tidak diawasi. Sesampainya di apartemen, Budi meletakkan tasnya di atas meja kecil. Ia membuka laptop dan mulai menuliskan semua hasil pengamatannya pada hari pertama. Nama demi nama mulai masuk ke dalam catatan. Tia, Doni, beberapa supervisor, beberapa staf yang terlihat jujur, dan beberapa karyawan yang tampak tertekan. Setelah hampir 2 jam bekerja, Budi menutup laptopnya dan menyandarkan tubuh ke kursi. Ia menatap langit malam dari jendela apartemen. Tidak ada rasa marah dalam dirinya. Tidak ada keinginan membalas penghinaan. Yang ada hanyalah rasa kecewa. Perusahaan yang dibangunnya dengan penuh perjuangan perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi kesombongan. Besok aku harus melihat lebih dalam lagi, gumamnya pelan. Keesokan paginya, Budi kembali datang lebih awal daripada sebagian besar karyawan. Ia sengaja tiba pukul 7 pagi, padahal jam kerja baru dimulai pukul 8. Saat memasuki area kantor, ia melihat Pak Joko sedang menyapu halaman belakang. Pria tua itu terlihat berkeringat meski matahari belum terlalu tinggi. Pagi, Pak Joko, sapa Budi. Pak Joko menoleh lalu tersenyum. Wah, Mas Budi datang pagi sekali. Saya mau lihat-lihat dulu sebelum mulai kerja. Pak Joko tertawa kecil. Anak muda rajin seperti Mas Budi sekarang sudah jarang. Budi ikut tersenyum. Mereka berbincang beberapa menit sebelum akhirnya masuk ke dalam gedung. Saat memasuki ruang kerja, suasana masih sepi. Hanya ada beberapa staf yang sudah datang. Namun tidak lama kemudian satu persatu karyawan mulai berdatangan. Termasuk Tia.
Hari itu Tia tampil lebih modis daripada biasanya. Tas bermerek menggantung di lengannya, sementara sepatu hak tinggi yang dikenakannya membuat langkahnya terdengar jelas di sepanjang ruangan. Begitu melihat Budi sudah duduk di meja kerjanya, Tia langsung mendekat. "Kamu datang pagi sekali." Budi mengangkat wajah. "Iya. Terlalu semangat untuk pegawai kontrak." Budi tersenyum kecil. Tidak ada salahnya bekerja dengan sungguh-sungguh. Tia tertawa sinis. Kerja sungguh-sungguh tidak selalu membuat hidup berhasil. Tapi setidaknya membuat hati tenang. Jawaban itu membuat Tia mendecakkan lidah. Menurutnya, Budi masih sama seperti dulu. Terlalu idealis. Terlalu banyak bicara soal nilai hidup. Dan terlalu sedikit bicara soal uang. Sekitar 1 jam kemudian, Doni keluar dari ruangannya sambil membawa beberapa map besar. "Budi?" "Iya, Pak." "Ikut saya." Budi berdiri dan mengikuti Doni menuju ruang arsip. Di sana sudah menumpuk ratusan dokumen yang belum tersusun. Doni menunjuk tumpukan itu. Hari ini semua harus selesai. Budi memperhatikan jumlah dokumen tersebut. Pekerjaan itu sebenarnya cukup untuk 3 orang. Namun ia tetap mengangguk. "Baik." Doni menyeringai. "Kalau tidak selesai, siap-siap lembur." Setelah mengatakan itu, Doni pergi. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu hanya menggeleng. Mereka tahu Doni sengaja membebani Budi. Tetapi tidak ada yang berani berbicara. Di kantor itu, membela orang yang lemah seringkali membuat seseorang ikut menjadi sasaran. Menjelang siang, Budi berhasil menyelesaikan hampir seluruh dokumen. Kecepatan kerjanya membuat beberapa staf mulai heran. Bahkan Sari yang duduk tidak jauh dari ruang arsip terlihat kagum. "Mas Budi, kok cepat sekali?" Budi tersenyum. "Saya hanya berusaha fokus. Kalau saya yang kerjakan, mungkin 2 hari baru selesai." Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Sari mengangguk. Semakin lama mengenal Budi, semakin ia merasa pria itu berbeda dari pegawai kontrak biasa. Ada sesuatu dalam cara berpikir dan cara bicaranya yang terasa lebih matang dibandingkan kebanyakan orang. Namun ia tidak tahu apa. Saat jam makan siang tiba, kejadian yang lebih tidak menyenangkan kembali terjadi. Budi sedang membawa nampan makanan ketika Tia dan beberapa rekannya sengaja memanggilnya. "Bud." Budi menoleh. "Iya?" "Sini sebentar." Budi mendekat. Tia tersenyum tipis. "Kamu masih naik motor tua itu?" "Iya." "Masih tinggal di kontrakan juga?" "Iya." Beberapa teman Tia tertawa. Tia melanjutkan. "Aku cuma penasaran. Apa kamu tidak malu hidup seperti itu di usia sekarang?" Budi menatapnya tenang. "Kenapa harus malu? Soalnya banyak orang seusia kita sudah punya rumah, mobil, dan karir bagus." Budi tersenyum. "Bagus untuk mereka." Tia terlihat kesal karena Budi tidak terpancing. "Kamu memang tidak pernah berubah." "Maksudmu?" "Selalu merasa cukup padahal tidak punya apa-apa." Suasana di sekitar meja menjadi sedikit hening. Beberapa orang mulai mendengarkan. Namun Budi tetap santai. "Menurutku, merasa cukup itu lebih baik daripada merasa kurang meski punya segalanya." Seorang teman Tia tertawa. "Filosofi orang miskin." Ucapan itu langsung disambut tawa beberapa orang lain. Tia ikut tertawa. Tetapi Budi tidak marah. Ia hanya mengambil makanannya lalu pergi ke meja lain. Melihat reaksinya yang begitu tenang, justru beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Karena semakin mereka mencoba mempermalukannya, semakin Budi terlihat dewasa dibanding mereka. Sore harinya, sebuah kejadian menarik terjadi. Seorang pelanggan penting datang ke kantor cabang. Pria itu merupakan salah satu klien terbesar perusahaan. Biasanya urusan seperti itu ditangani langsung oleh Doni dan manajemen. Namun hari itu terjadi masalah. Sistem administrasi mengalami gangguan. Data pelanggan tidak bisa ditemukan. Doni mulai panik. Para staf kebingungan. Klien tersebut mulai terlihat kesal. "Apa tidak ada yang bisa menyelesaikan ini?" tanyanya dengan nada tinggi. Ruangan menjadi tegang.
Saat itulah Budi yang sedang berada di dekat ruang arsip memperhatikan masalah tersebut. Ia berjalan mendekat. "Maaf, Pak. Boleh saya lihat?" Doni langsung memotong. "Kamu jangan ikut campur." Namun klien itu justru mengangguk. "Silakan." Budi melihat dokumen dan sistem komputer selama beberapa menit. Lalu ia menunjukkan letak kesalahan input data yang menyebabkan berkas tidak muncul. Tidak sampai 5 menit. Masalah selesai. Semua data kembali ditemukan. Klien itu terlihat lega. "Wah, cepat sekali." Budi tersenyum. "Hanya kesalahan kecil." Doni terdiam. Ia tidak menyangka pegawai yang selalu ia rendahkan justru mampu menyelesaikan masalah yang tidak bisa dipecahkan timnya selama hampir 1 jam. Namun alih-alih berterima kasih, Doni justru berkata, "Jangan besar kepala. Itu cuma kebetulan." Budi hanya mengangguk. "Baik, Pak." Tetapi sejak saat itu, beberapa staf mulai memandang Budi dengan cara berbeda. Hari demi hari berlalu. Penghinaan terhadap Budi tidak berhenti. Bahkan semakin menjadi-jadi. Ia sering diminta melakukan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya. Kadang disuruh membawa galon. Kadang disuruh mengangkat kardus. Kadang disuruh membeli makanan. Semua itu dilakukan oleh Doni dengan alasan melatih mental pegawai baru. Padahal kenyataannya hanya bentuk penyalahgunaan jabatan. Namun Budi tetap menjalani semuanya. Sambil terus mengamati. Sambil terus mengumpulkan bukti. Sambil terus mencatat siapa saja yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Suatu sore, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Budi masih berada di ruang kerja. Ia sedang memeriksa beberapa laporan keuangan yang berhasil ia akses melalui dokumen internal. Semakin banyak ia membaca, semakin jelas ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa angka pengeluaran terlihat sengaja dimanipulasi. Ada pembayaran fiktif. Ada proyek yang nilainya dibesarkan. Ada dana operasional yang tidak jelas penggunaannya. Dan yang paling mengejutkan, beberapa dokumen memiliki tanda tangan persetujuan Doni. Budi menyipitkan mata. Ia mulai memahami mengapa cabang ini mengalami penurunan kinerja. Masalahnya ternyata jauh lebih besar daripada sekadar budaya kerja buruk. Ada dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Dan itu bukan perkara kecil. Di saat yang sama, di sebuah restoran mewah, Tia sedang makan malam bersama kekasih barunya. Pria itu bernama Kevin. Seorang manajer pemasaran yang cukup berpengaruh di kantor cabang tersebut. "Aku ketemu mantan aku lagi," kata Tia sambil tersenyum meremehkan. Kevin mengangkat alis. "Yang dulu itu?" "Iya." "Gimana kabarnya?" Tia tertawa kecil. "Menyedihkan." Kevin ikut tertawa. "Masih gagal?" "Lebih parah dari yang aku bayangkan." "Untung kamu tidak jadi sama dia." Tia mengangguk. "Itu keputusan terbaik dalam hidupku." Mereka tertawa bersama. Tanpa mereka sadari, nasib sedang menyiapkan kejutan yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Sementara itu, di apartemennya, Budi menutup laptop dan memandangi catatan yang semakin tebal. Setelah hampir 2 minggu menyamar, ia telah mendapatkan banyak informasi. Lebih banyak daripada yang diperkirakan. Ia mengetahui siapa yang jujur, siapa yang korup, siapa yang suka merendahkan orang lain, dan siapa yang tetap baik meski berada di posisi rendah. Ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Direktur Operasional Pusat. "Selamat malam, Pak Budi." "Malam. Bagaimana hasil investigasi sementara?" Budi terdiam beberapa saat. Lalu menjawab dengan suara tenang. "Lebih buruk dari yang kita kira." "Apa perlu tindakan segera?" "Belum." "Kenapa?" Budi menatap lampu kota dari jendela apartemen. Karena topeng mereka belum sepenuhnya lepas. Direktur itu terdiam. Budi melanjutkan. "Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan bertindak ketika mengira tidak ada yang mengawasi." "Baik, Pak. Siapkan tim audit pusat." "Untuk kapan?" Budi tersenyum tipis. "Sebentar lagi."
Setelah panggilan berakhir, Budi berdiri di dekat jendela. Di bawah sana, ribuan kendaraan berlalu lalang. Jakarta tetap sibuk seperti biasanya. Namun di balik kesibukan itu, sebuah badai sedang perlahan terbentuk. Badai yang akan mengguncang kantor cabang PT Bintang Nusantara Group. Dan ketika badai itu datang, tidak semua orang akan siap menghadapinya. Termasuk Tia. Termasuk Doni. Karena mereka masih percaya bahwa Budi hanyalah pegawai kontrak biasa yang bisa dihina kapan saja. Mereka tidak tahu bahwa setiap penghinaan yang mereka lakukan sedang membawa mereka semakin dekat pada hari ketika seluruh kebenaran akan terungkap. Dan saat hari itu tiba, penyesalan mungkin sudah tidak lagi berguna. Pagi hari berikutnya, suasana di kantor cabang PT Bintang Nusantara Group terasa berbeda dari biasanya. Sejak Budi mulai bekerja sebagai pegawai kontrak, sudah hampir 3 minggu berlalu. Selama waktu itu, ia terus mengumpulkan bukti, mengamati perilaku para karyawan, dan mencatat setiap kejanggalan yang ditemukannya. Namun pagi itu, sesuatu yang besar mulai bergerak. Begitu memasuki area kantor, Budi melihat beberapa karyawan sedang berbisik-bisik dengan wajah tegang. Ada yang tampak panik. Ada yang terlihat cemas. Bahkan beberapa supervisor terlihat mondar-mandir tanpa tujuan yang jelas. Budi berjalan menuju mejanya. Sari yang melihat kedatangannya segera menghampiri. "Mas Budi, dengar kabar belum?" "Kabar apa?" "Katanya minggu depan akan ada audit besar dari kantor pusat." Budi berpura-pura terkejut. "Oh ya?" "Iya." Semua orang panik. Budi tersenyum kecil. "Tidak perlu panik kalau memang tidak melakukan kesalahan." Sari tertawa pelan. "Masalahnya, saya rasa banyak yang merasa tidak bersih." Budi mengangguk. Ia sudah tahu tentang audit itu. Karena audit tersebut memang atas perintahnya sendiri. Beberapa menit kemudian, Doni keluar dari ruangannya dengan wajah serius. Semua kumpul. Suara kerasnya membuat seluruh ruangan langsung hening. Para karyawan berkumpul di area tengah. Doni berdiri di depan mereka dengan tangan bersedekap. "Saya baru dapat informasi resmi dari kantor pusat." Ruangan menjadi semakin sunyi. "Minggu depan akan ada kunjungan langsung dari jajaran direksi pusat." Beberapa orang langsung saling pandang. Doni melanjutkan. "Dan bukan cuma audit biasa." Kening para karyawan mulai berkerut. Kabarnya, CEO utama juga akan ikut datang. Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Beberapa orang bahkan menelan ludah. CEO utama. Pemilik perusahaan. Orang yang selama ini hanya mereka lihat dari laporan tahunan dan foto-foto resmi. Tidak ada satupun karyawan di cabang itu yang pernah bertemu langsung dengannya. Termasuk Tia. Termasuk Doni. Termasuk Kevin. Mereka hanya tahu bahwa CEO perusahaan adalah sosok yang sangat tertutup dan jarang muncul di publik. "Mulai hari ini semua harus bekerja lebih rapi," lanjut Doni. "Tidak boleh ada kesalahan. Semua laporan diperiksa ulang. Area kerja dibersihkan. Dan saya tidak mau ada masalah sekecil apapun." Semua mengangguk. Sementara Budi hanya memperhatikan dengan tenang. Begitu rapat selesai, suasana kantor langsung berubah drastis. Orang-orang yang biasanya santai mendadak sibuk. Dokumen yang selama ini dibiarkan menumpuk mulai dibereskan. Meja-meja dibersihkan. Laporan keuangan diperiksa ulang. Semua berusaha terlihat sempurna. Namun bagi Budi, semua itu sudah terlambat. Karena yang ingin ia lihat bukan kondisi perusahaan setelah dibersihkan, melainkan kondisi sebenarnya. Dan kondisi sebenarnya sudah ia lihat selama 3 minggu terakhir. Menjelang siang, Budi sedang membantu menyusun arsip ketika tanpa sengaja ia mendengar percakapan dari ruang rapat kecil. Pintu ruangan itu tidak tertutup sempurna. Suara Doni terdengar cukup jelas. "Kita harus pastikan dokumen itu tidak ditemukan." Budi menghentikan langkahnya. Suara lain menyahut. "Itu terlalu berisiko. Itu lebih baik daripada semuanya terbongkar." Budi tetap diam. Ia tidak masuk. Ia hanya mendengarkan. "Apa menurutmu audit kali ini serius?" tanya seseorang. Doni menjawab cepat. "Kalau CEO sampai datang sendiri, berarti sangat serius. Kita harus rapikan semuanya sebelum mereka tiba." Percakapan berlanjut beberapa menit.
Dan setiap kalimat yang terdengar semakin memperkuat dugaan Budi bahwa ada sesuatu yang memang sedang ditutupi. Ia tidak merekam. Ia tidak memotret. Karena bukti yang dimilikinya sudah cukup banyak. Namun informasi itu membuatnya semakin yakin. Sore harinya, sebuah kejadian lain kembali memperlihatkan karakter asli beberapa orang di kantor. Pak Joko sedang membersihkan area depan ketika tanpa sengaja ia menabrak sebuah vas bunga mahal. Vas itu jatuh dan pecah. Suara pecahannya membuat semua orang menoleh. Doni langsung datang dengan wajah merah. Pak Joko. Pria tua itu tampak ketakutan. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Tidak sengaja? Suara Doni meninggi. Tahu harga barang ini? Pak Joko menunduk. Saya benar-benar minta maaf. Potong saja gajinya. Kalimat itu membuat beberapa orang terkejut. Pak Joko terlihat pucat. Pak, jangan. Gaji saya bulan ini sudah habis untuk biaya sekolah cucu. Tidak peduli. Pak. Saya bilang potong. Suasana menjadi sangat tidak nyaman. Beberapa karyawan hanya diam. Tidak ada yang berani membela. Saat itulah Budi melangkah maju. Pak Doni. Doni menoleh. Apalagi? Mungkin bisa dicari solusi lain. Doni tertawa sinis. Kamu mau ikut campur? Saya hanya berpikir semua orang bisa melakukan kesalahan. Wajah Doni langsung berubah. Kamu mengajari saya? Tidak. Kalau begitu diam. Budi tetap tenang. Tapi memotong gaji 1 bulan penuh karena satu kesalahan rasanya terlalu berat. Doni melangkah mendekat. Kamu tahu apa tentang aturan perusahaan? Budi menatapnya. Mungkin lebih banyak daripada yang Bapak kira. Untuk sesaat Doni terdiam. Ada sesuatu dalam cara Budi mengucapkan kalimat itu yang membuatnya tidak nyaman. Namun egonya terlalu besar untuk mundur. Awas saja. Jangan merasa jadi pahlawan. Setelah itu Doni pergi. Pak Joko menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mas. Budi tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Malam harinya. Di apartemen. Budi menerima laporan lengkap dari tim audit pusat. Beberapa data yang sebelumnya ia curigai kini mulai terkonfirmasi. Ada aliran dana yang tidak jelas. Ada proyek fiktif. Ada markup pengeluaran. Dan beberapa nama yang muncul berkali-kali dalam laporan tersebut. Salah satunya adalah Doni. Budi membaca semua dokumen dengan tenang. Namun semakin banyak ia membaca, semakin besar rasa kecewanya. Ia membangun perusahaan ini dengan prinsip kejujuran. Tetapi sebagian orang justru menjadikannya alat untuk memperkaya diri sendiri. Ponselnya kembali berdering. Direktur operasional pusat menelepon. Pak Budi. Iya. Semua tim sudah siap. Bagus. Kapan audit lapangan dimulai? Budi melihat kalender di meja. Hari Senin depan. Baik. Dan satu lagi. Ya, Pak. Jangan beritahu siapapun bahwa saya ada di sana. Siap. Setelah panggilan berakhir, Budi kembali menatap berkas di depannya. Hari yang ditunggu semakin dekat. Sementara itu, di sisi lain kota, Tia sedang berada di sebuah kafe bersama Kevin. Seperti biasa, percakapan mereka dipenuhi pembicaraan mengenai pekerjaan dan status sosial. Aku dengar CEO utama bakal datang. Kevin mengangguk. Iya. Pasti orangnya hebat. Tentu. Tia tersenyum. Kalau bisa dekat dengan orang seperti itu, masa depan pasti terjamin. Kevin tertawa kecil. Kamu memang selalu berpikir soal masa depan. Tentu saja. Makanya kamu meninggalkan mantanmu dulu? Tia tersenyum tanpa rasa bersalah. Itu keputusan terbaik yang pernah aku buat. Kevin mengangguk setuju. Kalau aku jadi kamu juga pasti melakukan hal yang sama. Mereka tertawa bersama. Tanpa sadar. Mereka sedang menertawakan orang yang sebenarnya jauh lebih sukses daripada siapapun yang pernah mereka kenal. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan.
Seluruh kantor sibuk mempersiapkan kunjungan direksi pusat. Bahkan beberapa ruangan direnovasi secara mendadak. Cat dinding diperbarui. Karpet diganti. Furnitur lama dipindahkan. Semuanya dilakukan agar kantor terlihat sempurna. Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka ubah. Karakter. Dan karakter itulah yang selama ini diamati Budi. 2 hari sebelum audit, Sari menghampiri Budi saat jam istirahat. Mas Budi. Iya? Kalau nanti audit besar benar-benar terjadi, menurut Mas siapa yang bakal kena masalah? Budi tersenyum. Orang yang tidak jujur. Sari tertawa kecil. Itu banyak. Mungkin? Mas sendiri tidak takut? Tidak. Kenapa? Budi menatap ke arah jendela. Karena saya datang ke sini bukan untuk bersembunyi dari kebenaran. Sari mengangguk pelan. Meski tidak sepenuhnya memahami maksudnya, ia merasa Budi berbicara dengan keyakinan yang sangat kuat. Hari Jumat sore. Kabar resmi akhirnya keluar. Audit akan dilakukan Senin pagi. Dan CEO utama dipastikan hadir. Berita itu menyebar ke seluruh kantor dalam hitungan menit. Semua orang langsung panik. Bahkan Doni terlihat jauh lebih gugup dibanding biasanya. Ia terus memeriksa laporan. Terus menelepon orang. Terus memastikan tidak ada dokumen yang tertinggal. Namun semakin ia berusaha menutupi semuanya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Budi memperhatikan semua itu dari mejanya. Tenang. Diam. Seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya, ia adalah pusat dari semua badai yang akan datang. Senin pagi akhirnya tiba. Hari yang selama ini ditunggu. Hari yang akan mengubah segalanya. Sejak pukul 7 pagi, seluruh karyawan sudah berada di kantor. Mereka mengenakan pakaian terbaik. Meja kerja bersih. Ruangan rapi. Semua terlihat sempurna. Namun di balik senyum dan formalitas itu, ketegangan terasa sangat jelas. Dia beberapa kali memeriksa riasannya. Kevin terus merapikan dasinya. Doni tampak berkeringat meski ruangan ber-AC. Semua menunggu kedatangan rombongan direksi pusat. Dan terutama, kedatangan CEO utama. Orang yang belum pernah mereka lihat secara langsung. Orang yang selama ini hanya menjadi nama besar di puncak struktur perusahaan. Sekitar pukul 9 pagi. Suara mobil-mobil mewah mulai terdengar memasuki area kantor. Beberapa direktur pusat datang terlebih dahulu. Mereka disambut dengan sangat hormat. Semua karyawan berdiri rapi. Satu persatu tamu penting masuk ke dalam gedung. Namun satu sosok yang paling ditunggu belum terlihat. CEO utama belum datang. Atau setidaknya, begitulah yang mereka kira. Karena pada saat seluruh perhatian tertuju ke pintu depan gedung, Budi justru sedang duduk tenang di mejanya seperti biasa. Mengenakan kemeja sederhana. Membuka beberapa dokumen. Dan sesekali menuliskan sesuatu di buku catatannya. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa orang yang mereka tunggu sebenarnya sudah berada di dalam gedung sejak pagi. Dan hanya tinggal menunggu waktu. Menunggu momen yang tepat. Menunggu saat seluruh topeng akhirnya jatuh. Menunggu saat identitas yang selama ini tersembunyi akan mengubah hidup banyak orang dalam sekejap. Dan ketika saat itu tiba. Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Pagi itu, suasana kantor cabang PT Bintang Nusantara Group terasa jauh lebih tegang dibanding hari-hari sebelumnya. Seluruh karyawan berdiri rapi di area aula utama. Meja-meja kerja yang biasanya dipenuhi suara obrolan kini nyaris sunyi. Semua orang menunggu. Menunggu sosok yang selama ini hanya mereka kenal dari foto perusahaan, laporan tahunan, dan cerita para petinggi kantor pusat. CEO utama. Pemilik perusahaan. Orang yang menentukan arah masa depan ribuan karyawan. Di sisi lain ruangan, Doni terus mengusap keringat di dahinya. Padahal pendingin ruangan bekerja dengan baik. Kevin beberapa kali memperbaiki posisi dasinya. Dia sibuk memeriksa penampilannya melalui layar ponsel. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa orang yang sedang mereka tunggu sebenarnya sudah berada di dalam gedung sejak pagi. Dan orang itu sedang duduk santai di meja kerjanya. Budi. Sekitar pukul 9:30,
Salah satu direktur pusat memasuki aula. Seluruh karyawan langsung berdiri lebih tegak. Direktur itu berdiri di depan podium. "Selamat pagi semuanya." "Selamat pagi, Pak," jawab seluruh karyawan serempak. Direktur itu tersenyum tipis. Hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi kantor cabang ini. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Selain audit operasional dan keuangan, hari ini juga akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya kerja, kepemimpinan, dan integritas seluruh tim. Beberapa orang mulai merasa gugup. Terutama mereka yang selama ini memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Direktur itu melanjutkan. "Dan seperti yang sudah kalian ketahui, CEO utama perusahaan akan hadir secara langsung." Ruangan langsung menjadi semakin sunyi. Semua mata tertuju ke pintu aula. Mereka mengira CEO akan masuk dari sana. Namun beberapa detik berlalu. Tidak ada siapa-siapa. Direktur itu tersenyum. Lalu berkata, "Sebelum beliau hadir di depan kalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan." Ia berhenti sejenak. CEO perusahaan ini sudah berada di kantor cabang ini selama beberapa minggu terakhir. Kalimat itu langsung membuat ruangan gaduh. "Apa? Sudah ada di sini? Siapa?" Bisikan mulai terdengar dari berbagai arah. Wajah Doni mulai berubah. Dia juga terlihat kebingungan. Direktur itu kembali berbicara. "Beliau datang tanpa pengawalan. Beliau datang tanpa jabatan. Beliau datang tanpa memperkenalkan identitasnya." Kini seluruh ruangan benar-benar hening. Tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang bisa menebak. Lalu direktur itu menoleh ke arah barisan belakang aula. "Pak Budi, silakan." Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Kemudian perlahan, seseorang berdiri. Seseorang yang selama ini mereka anggap pegawai kontrak biasa. Seseorang yang selama ini duduk di meja paling kecil. Seseorang yang selama ini menerima hinaan tanpa membalas. Budi. Langkahnya tenang. Wajahnya tenang. Tatapannya tenang. Namun setiap langkah yang ia ambil membuat wajah para karyawan semakin pucat. Tia membeku. Kevin membelalak. Doni terlihat seperti kehilangan darah dari wajahnya. Budi berjalan menuju depan aula. Naik ke atas panggung. Lalu berdiri di samping direktur pusat. Direktur itu mengambil mikrofon. "Dengan hormat, saya perkenalkan kepada seluruh karyawan cabang ini. Pendiri PT Bintang Nusantara Group. Pemilik perusahaan. Dan CEO utama kita. Tuan Budi Pratama." Seisi aula seakan berhenti bernapas. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Tidak ada yang mampu berkata apa-apa. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar lebih jelas dibanding suara manusia. Tia menatap Budi dengan mata membesar. Tangannya mulai gemetar. Pikirannya langsung dipenuhi seluruh kejadian selama beberapa minggu terakhir. Semua hinaan. Semua ejekan. Semua kata-kata yang pernah ia ucapkan. Semuanya kembali terngiang di kepalanya. Tidak mungkin. Itulah satu-satunya kalimat yang muncul dalam pikirannya. Namun kenyataan berada tepat di depan matanya. Pria yang ia hina. Pria yang ia anggap gagal. Pria yang ia rendahkan setiap hari. Adalah pemilik seluruh perusahaan tempatnya bekerja. Sementara itu, Doni mulai merasa tubuhnya lemas. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia teringat semua perlakuannya kepada Budi. Semua pekerjaan yang sengaja ia bebankan. Semua penghinaan yang ia lakukan. Semua penyalahgunaan wewenang yang ia pikir tidak akan pernah diketahui siapapun. Kini semuanya terasa seperti mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu sedang menjadi kenyataan. Budi menerima mikrofon. Namun tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kesombongan. Tidak ada keinginan mempermalukan siapapun. Ia berdiri dengan tenang. Kemudian mulai berbicara. "Selamat pagi." Suara Budi terdengar tenang namun tegas. "Selama 3 minggu terakhir, saya bekerja bersama kalian." Ia berhenti sejenak. "Saya duduk di meja yang sama. Saya makan di kantin yang sama. Saya melihat apa yang kalian lakukan setiap hari." Seluruh ruangan tetap diam.
Saya melihat orang-orang baik. Saya juga melihat orang-orang yang menggunakan jabatan untuk merendahkan sesama. Kening beberapa orang mulai dipenuhi keringat. Budi melanjutkan. Saya melihat karyawan yang bekerja keras tetapi tidak dihargai. Saya melihat orang tua yang diperlakukan tidak adil. Saya melihat budaya yang tidak seharusnya ada di perusahaan ini. Pak Joko yang berada di belakang mulai berkaca-kaca. Sari juga menundukkan kepala. Mereka tahu Budi sedang berbicara tentang apa yang benar-benar terjadi. Kemudian Budi mengangkat sebuah map. Saya juga menemukan berbagai pelanggaran. Kalimat itu membuat wajah Doni langsung pucat. Salah satunya adalah manipulasi laporan operasional. Ruangan semakin tegang. Penggelembungan anggaran. Proyek fiktif. Dan penyalahgunaan jabatan. Kini beberapa orang mulai saling pandang. Karena mereka tahu siapa yang terlibat. Budi membuka map tersebut. Laporan lengkap sudah berada di tangan tim audit pusat. Doni hampir tidak mampu berdiri dengan tegak. Direktur pusat kemudian maju ke depan. Ia mulai membacakan hasil audit. Nama demi nama disebutkan. Beberapa supervisor diberhentikan. Beberapa manajer dicopot dari jabatan mereka. Dan akhirnya, nama Doni disebut. Ruangan kembali hening. Doni menundukkan kepala. Semua yang selama ini ia sembunyikan ternyata sudah diketahui. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Namun kejutan terbesar belum selesai. Setelah seluruh pengumuman selesai, Budi kembali mengambil mikrofon. Ia memandang seluruh ruangan. Lalu tatapannya berhenti pada Tia. Tia langsung menunduk. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, wanita itu tidak berani menatap mata Budi. Budi tidak menyebut namanya. Tetapi seluruh ruangan tahu kepada siapa ia sedang berbicara. Dalam hidup, kita sering menilai seseorang berdasarkan apa yang terlihat. Kita menghormati orang karena jabatan. Kita menghargai orang karena uang. Kita menganggap rendah orang yang tampak sederhana. Suara Budi terdengar sangat tenang. Tetapi karakter seseorang tidak terlihat saat ia berhadapan dengan orang yang lebih tinggi. Karakter seseorang terlihat saat ia berhadapan dengan orang yang dianggap lebih rendah. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Terutama bagi Tia. Karena itulah yang selama ini ia lakukan. Air mata mulai menggenang di mata Tia. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari kesalahannya. Ia tidak kehilangan Budi karena Budi gagal. Ia kehilangan Budi karena dirinya terlalu sibuk mengejar status. Terlalu sibuk menilai manusia berdasarkan penampilan. Terlalu sibuk melihat kekayaan daripada karakter. Dan kini semuanya terlambat. Setelah acara selesai, sebagian besar karyawan masih berdiri dalam keadaan syok. Sementara Budi mulai berjalan keluar aula. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Budi? Budi berhenti. Ia menoleh. Tia berdiri beberapa meter di belakangnya. Wajahnya dipenuhi air mata. Beberapa detik berlalu tanpa kata-kata. Kemudian Tia akhirnya berbicara. Aku minta maaf. Suaranya bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Budi menatapnya dengan tenang. Tia menangis. Aku salah. Aku sudah menyakitimu. Aku meremehkanmu. Aku menghina kamu. Aku menilai kamu hanya dari apa yang aku lihat. Tangisnya semakin pecah. Namun Budi tetap tenang. Tidak ada rasa dendam di wajahnya. Tidak ada kebencian. Hanya ketenangan. Aku tahu, jawab Budi pelan. Tia menangis semakin keras. Kalau aku tahu. Budi menggeleng perlahan. Kalau kamu tahu aku CEO? Tia terdiam. Air matanya terus mengalir. Budi tersenyum tipis. Itulah masalahnya. Tia menunduk. Budi melanjutkan. Kalau perlakuanmu berubah hanya karena tahu siapa aku, berarti kamu tidak benar-benar menghargai manusia. Kalimat itu membuat Tia semakin menangis. Karena ia tahu. Budi benar. Beberapa saat kemudian, Budi berkata lagi. Aku memaafkanmu. Tia mengangkat wajah. Benar-benar terkejut. Memaafkan?
Budi mengangguk. Iya. Tapi, tidak semua hal harus dilanjutkan hanya karena sudah dimaafkan. Kalimat itu cukup jelas. Budi tidak menyimpan kebencian. Tetapi ia juga tidak berniat kembali ke masa lalu. Tia akhirnya menunduk. Ia mengerti. Kesempatan yang pernah ia miliki sudah lama hilang. Dan tidak semua penyesalan bisa memperbaiki masa lalu. Beberapa minggu kemudian, kantor cabang mulai berubah. Budaya kerja diperbaiki. Karyawan yang baik mulai mendapat penghargaan. Pak Joko mendapatkan kenaikan gaji dan penghormatan khusus atas pengabdiannya. Sari dipromosikan karena integritas dan kinerjanya. Sementara berbagai praktik tidak sehat berhasil dibersihkan. Perusahaan kembali berjalan sesuai nilai yang selama ini diyakini Budi. Suatu sore, Budi berdiri di depan jendela kantor pusat. Menatap matahari yang perlahan tenggelam. Direktur operasional menghampirinya. Pak Budi. HM? Menurut Bapak, apa pelajaran terbesar dari semua ini? Budi tersenyum kecil. Lalu menjawab. Bahwa jabatan bisa membuat orang dihormati. Kekayaan bisa membuat orang dikagumi. Tetapi hanya karakter yang membuat seseorang benar-benar bernilai. Direktur itu mengangguk. Budi kembali memandang langit senja. Di luar sana masih banyak orang yang menilai manusia dari pakaian, harta, dan status sosial. Namun ia percaya, cepat atau lambat, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan seperti yang terjadi di kantor cabang itu, topeng pada akhirnya akan jatuh. Karena kehormatan sejati tidak pernah berasal dari apa yang dimiliki seseorang, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh. Demikianlah kisah Budi dan Tia. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilan, pekerjaan, jabatan, atau keadaan hidupnya saat ini. Karena kita tidak pernah tahu perjuangan yang sedang mereka jalani dan masa depan seperti apa yang telah Allah siapkan untuk mereka. Menghormati sesama manusia tanpa memandang status adalah cerminan dari karakter yang baik dan hati yang mulia. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komentar, dan share agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita inspiratif lainnya. Disclaimer. Kisah yang disampaikan dalam video ini sepenuhnya merupakan karya fiksi yang dibuat untuk tujuan hiburan, motivasi, dan pembelajaran. Nama, tokoh, tempat, maupun peristiwa yang terdapat dalam cerita hanyalah rekaan semata. Apabila terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh nyata, hal tersebut adalah kebetulan dan tidak disengaja. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi, pelajaran hidup, serta hikmah bagi kita semua.